Ibadah haji, perjalanan spiritual yang sangat dinanti jutaan Muslim Indonesia, bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga simbol harapan dan impian yang telah dipupuk bertahun-tahun. Setiap tahunnya, ribuan keluarga menabung dan menanti giliran untuk bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci, menjadikan proses keberangkatan haji sebagai momen penuh haru dan kebanggaan nasional. Namun kini, harapan itu kembali dibayangi dugaan korupsi besar yang mengusik kepercayaan masyarakat. Banyak calon jemaah merasa cemas dan kecewa, khawatir impian mereka tertunda atau bahkan batal akibat ulah segelintir oknum. Kasus pengelolaan kuota haji 2024 kini memasuki babak baru yang menegangkan. Penyelidikan ini menyeret nama-nama mantan Menteri Agama, Yakut Cholil Kumas, beserta sejumlah pejabat penting lainnya. Mereka diduga terlibat dalam pengaturan distribusi kuota yang tidak transparan, menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Fokus utama penyelidikan adalah distribusi tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi. Kuota ini diduga tidak dialokasikan sesuai aturan, sehingga ribuan calon jemaah yang seharusnya berangkat justru dirugikan. Proses seleksi dan distribusi yang seharusnya adil kini dipertanyakan transparansinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan penuh. Langkah ini menandakan bahwa bukti awal korupsi telah ditemukan dan proses hukum akan berjalan lebih intensif. Publik kini menanti transparansi dan keadilan dari lembaga anti rasuah tersebut. Meski hingga saat ini belum ada tersangka yang diumumkan, KPK kini berwenang memanggil, menggeledah, dan mencegah pihak-pihak terkait bepergian ke luar negeri. Tindakan ini diambil untuk memastikan tidak ada bukti yang hilang dan semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Perjalanan panjang mengungkap kebenaran baru saja dimulai. Hasil dari penyelidikan ini akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap sistem haji Indonesia, serta harapan jutaan umat yang mendambakan keadilan dan transparansi dalam ibadah suci mereka. Keterlibatan KPK menegaskan betapa seriusnya dugaan korupsi kuota haji 2024. Lembaga ini dikenal sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan kehadirannya dalam kasus ini langsung menarik perhatian publik. Banyak pihak menilai jika KPK sudah turun tangan, artinya ada indikasi kuat pelanggaran yang harus diusut tuntas. KPK tidak hanya sekadar memantau, tapi juga aktif mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi kunci untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Komisi ini mengambil alih kasus, menegaskan tak ada yang kebal hukum, terutama soal dana publik. KPK bergerak cepat, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan imigrasi, untuk memastikan proses penyelidikan berjalan efektif. Mereka juga menegaskan bahwa siapapun yang terlibat, baik pejabat tinggi maupun pegawai biasa, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pada 11 Agustus, KPK meminta larangan bepergian ke luar negeri bagi 3 tokoh kunci. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi hilangnya saksi atau tersangka yang bisa saja melarikan diri ke luar negeri sebelum proses hukum berjalan. 3 nama yang diajukan untuk JKL adalah tokoh-tokoh penting yang diduga mengetahui banyak hal terkait kasus ini. Yakut Cholil Kumas, Ishfah Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Masihur. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana haji, sehingga keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk mengungkap fakta-fakta di balik dugaan korupsi ini. Dengan pencekalan ini, KPK ingin memastikan proses penyidikan tidak terganggu oleh kemungkinan mereka meninggalkan Indonesia. Langkah ini memastikan saksi penting tetap tersedia untuk pemeriksaan. Selain itu, KPK juga terus memantau perkembangan kasus dan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap relevan. Proses ini dilakukan secara transparan, agar masyarakat bisa mengikuti setiap tahapan penyelidikan. Larangan ini bukan vonis bersalah, tapi prosedur agar proses hukum berjalan lancar. Pencekalan adalah langkah preventif yang biasa diambil dalam kasus besar, untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengumpulan bukti dan keterangan saksi. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Yakut sudah diperiksa sebagai saksi sebelum kasus naik ke penyidikan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mengumpulkan informasi awal yang nantinya akan menentukan arah penyidikan lebih lanjut. KPK juga membuka kemungkinan memeriksa saksi-saksi lain jika ditemukan bukti baru.
Publik berharap KPK menjaga transparansi dan menindak tegas pelanggaran kepercayaan publik. Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini diusut hingga tuntas, tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik terhadap institusi negara dipertaruhkan, dan hanya dengan penegakan hukum yang adil serta terbuka, kepercayaan itu bisa dipulihkan sepenuhnya. Larangan bepergian 6 bulan bagi Yakut, Ishfah, dan Fuad adalah strategi penting KPK. Tujuannya, menjaga saksi kunci tetap dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Status mereka masih saksi, tapi pengetahuan mereka sangat vital untuk mengurai kasus. Yakut sebagai pengambil kebijakan, Ishfah staf khusus, dan Fuad mewakili travel swasta, semua di pusat pusaran. 6 bulan cukup bagi KPK untuk mendalami bukti dan keterangan. Reaksi publik positif melihat ini sebagai bukti keseriusan KPK. Kesaksian mereka akan menentukan apakah ini sekadar salah kebijakan atau korupsi terstruktur. Inti penyelidikan KPK adalah distribusi 20.000 kuota tambahan haji dari Arab Saudi. Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan berhaji, dan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar selalu menghadapi tantangan dalam mengelola kuota yang terbatas. Tahun ini, penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi seharusnya menjadi angin segar bagi calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Namun, Kementerian Agama diduga membagi kuota tambahan ini secara 50-50 antara haji reguler dan haji khusus, sebuah keputusan yang memicu kontroversi. Pembagian ini dinilai melanggar prinsip keadilan, karena seharusnya prioritas diberikan kepada jemaah reguler yang sudah menunggu dalam antrean panjang, bukan kepada mereka yang mampu membayar lebih untuk haji khusus. Haji reguler melayani mayoritas jemaah Indonesia, dengan masa tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun. Sementara itu, haji khusus hanya diperuntukkan bagi segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial lebih, sehingga bisa berangkat lebih cepat dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan ibadah haji. Tak heran, pembagian kuota ini menuai kritik tajam dari masyarakat. Banyak yang merasa keputusan ini hanya menguntungkan kelompok kecil dan mengabaikan hak-hak jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun. Protes bermunculan, baik dari calon jemaah, pengamat, hingga tokoh masyarakat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses distribusi kuota. KPK kini menelusuri lebih dalam, berusaha mengungkap siapa yang pertama kali mengusulkan pembagian 50-50 ini. Apakah ada kepentingan tersembunyi atau bahkan pengaruh pihak swasta yang bermain di balik layar? Penyelidikan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hak jutaan umat Islam Indonesia. Penyelidikan KPK akan menjadi penentu, apakah kasus ini hanya sekadar kekeliruan administratif atau justru mengarah pada praktik korupsi yang disengaja. Hasilnya akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Tuduhan pada Kementerian Agama didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Hukum mengatur 92% kuota untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus, bukan 50-50. Jika aturan diikuti, hanya 1.600 slot tambahan untuk haji khusus, bukan 10.000. Selisih besar inilah yang jadi dasar penyelidikan KPK. Temuan DPR juga mengungkap dugaan manipulasi data Siskohat dan alokasi ribuan slot di luar antrean resmi. Indikasi pelanggaran sistemik mempertebal kecurigaan. KPK kini mendalami motif dan aktor di balik penyimpangan ini. KPK memperkirakan potensi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah akibat salah alokasi kuota. Pengalihan kuota ke haji khusus berpotensi merugikan subsidi negara dan membuka peluang kickback. Selain kerugian finansial, ada dugaan manipulasi data Siskohat, memungkinkan pemotongan antrean secara ilegal. 3.500 slot diduga dialokasikan tanpa prosedur resmi. Audit forensik Siskohat akan menelusuri jejak digital dan akses tidak sah. KPK fokus mengidentifikasi siapa yang punya akses dan otoritas mengubah data. Bukti digital dan keuangan menjadi kunci membongkar skema korupsi ini. Yakut Cholil Qomas, mantan Menteri Agama, kini jadi pusat perhatian dalam kasus ini. Statusnya masih saksi, tapi larangan bepergian menandakan perannya sangat sentral.
KPK akan mendalami sejauh mana ia tahu dan terlibat dalam pembagian kuota yang melanggar hukum. Fokus penyidikan apakah ia lalai atau aktif dalam penyalahgunaan wewenang. Setiap kebijakan dan dokumen yang ia tanda tangani akan diperiksa detail. Kesaksiannya akan sangat menentukan arah kasus dan potensi penetapan tersangka. Yakut menunjukkan sikap kooperatif, menegaskan siap mengikuti proses hukum. Ia mengakui banyak pertanyaan dari penyidik, tapi menahan diri dari membocorkan detail pemeriksaan. Melalui juru bicara, ia menyatakan baru tahu soal larangan bepergian dari media, namun tetap patuh. Yakut minta publik bersabar dan tidak menghakimi sebelum proses hukum selesai. KPK mengakui kooperasi Yakut, tapi menegaskan penyidikan masih jauh dari selesai. Kesaksian awalnya hanya bagian kecil dari rangkaian bukti yang terus dikumpulkan. Pada akhirnya, kekuatan bukti akan menentukan nasib hukum Yakut dan pihak lain. Publik menanti penyelesaian adil dan transparan atas kasus kuota haji 2024. Integritas sistem haji dipertaruhkan. Manipulasi demi keuntungan pribadi adalah pengkhianatan besar. KPK dituntut profesional, transparan, dan tak pandang bulu dalam menuntaskan kasus ini. Semua bukti, dari dokumen hingga digital, harus diuji cermat dan saksi diverifikasi silang. Proses hukum harus adil, tanpa trial by media, dan menghormati hak semua pihak. Penuntasan kasus ini akan jadi tonggak reformasi pengelolaan haji dan pesan tegas anti korupsi. Publik berharap babak ini berakhir dengan pertanggungjawaban dan sistem haji yang lebih bersih.